Sungguh bersyukur kita boleh datang ke rumah Tuhan pagi ini untuk kita beribadah. Dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita masih melanjutkan pembahasan kita untuk surat Roma. Dan nanti kita juga akan melanjutkan di surat Galatia. Dan hari ini kita melanjutkan dengan membaca satu bagian, yaitu Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi tenang saja saudara, kita tidak akan membaca semuanya, melainkan kita akan membaca sebagian saja. Tapi saya harap saudara bisa membaca keseluruhan ini di rumah masing-masing, karena ini sangat menolong untuk kita memahami bagian firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan yang pertama ini dari Roma pasal yang pertama ayat 18. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kita melanjutkan dari ayat 21, 22, 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Kita melanjutkan di pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kita lanjutkan di ayat yang ke-17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, ayat 23 sampai 25, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam eksposisi kitab Roma bagian yang kedua ini kita akan merenungkan satu tema kita yaitu adalah penghakiman Allah yang adil. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu Injil. Injil dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kita masuk bagian ini, penghakiman Allah yang adil. Mungkin saudara saya boleh menebak ketika kita mendengar tema ini atau membaca tema ini, mungkin ada di antara saudara yang merasa atau berpikir gitu ya, aduh minggu-minggu pagi-pagi malah bahas tentang penghakiman Allah. Enggak ada apa yang lebih baik. Nuansanya, vibes-nya itu kok kesannya jadi serem begitu ya. Penghakiman Allah. Kita bahas itu yang positif-positif begitu ya. Tentang berkat Tuhan. Tentang hidup yang aman di dalam Tuhan. Pagi-pagi, minggu-minggu gitu ya. Malah bahas penghakiman Allah. Nah tapi saudara, saya ingin ajak kita merenungkan begini. Jika kita tidak memahami betapa seriusnya murka dan penghakiman Allah, maka saudara kita tidak akan bisa untuk mengerti arti pengampunan dosa. Bagaimana kita bisa mengerti arti pengampunan dosa jika kita tidak memahami begitu beratnya, begitu luar biasanya hukuman Allah atas dosa. Saudara mungkin kita tidak tahu sebenarnya kita ini diselamatkan dari apa. Mungkin ada orang yang mengatakan, wow aku menerima keselamatan. Oke itu bagus, tapi kamu diselamatkan dari apa? Dari apa ya? Nggak tahu tuh. Atau saudara kita tidak akan bisa menghargai kasih karunia Tuhan tanpa terlebih dahulu saudara kita itu menyadari bahwa sebenarnya engkau dan saya
tidak layak untuk menerima ini. Dan oleh karena itu saudara, kita tidak akan bisa melihat keindahan anugerah keselamatan sampai kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak layak untuk mendapatkan itu. Oleh karena itu saudara, saya harap saudara bersabar pada waktu kita sama-sama merenungkan bagian ini. Ayo coba katakan kepada sebelahmu ya, sabar ya, kita mau belajar ya, sabar. Oke. Nah saudara, kalau saudara ketika mendengar perenungan ini, saudara menunggu untuk mendapatkan langkah-langkah atau tips praktis bagaimana caranya untuk menghindari penghakiman Allah, saya jamin saudara akan kecewa. Karena dalam perenungan ini saya tidak akan memberikan langkah-langkah atau tips bagaimana menghindari penghakiman Allah. Tetapi saudara, kalau saudara ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita hanya berfokus bagaimana kita mendapatkan langkah-langkah praktis, maka saudara, engkau dan saya hanya akan mengalami apa yang disebut sebagai ini saudara, modifikasi perilaku. Padahal saudara, kalau kita melihat tujuan dari Injil bukan hanya sekedar berbicara bagaimana kita memodifikasi perilaku kita supaya kesannya atau kita terlihat sebagai orang yang baik. Tidak saudara. Kalau kita melihat tujuan dari Injil yaitu adalah bagaimana engkau dan saya mengalami apa yang disebut sebagai transformasi hati. Modifikasi perilaku saudara itu hanya berdampak dalam waktu yang singkat. Mungkin kita tidak konsisten. Mungkin kita akan kembali jatuh, kembali gagal. Tetapi saudara lihat, ketika Injil diberitakan, kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus itu mengubah, mentransformasi hati dan motivasi kita. Dan inilah saudara yang dikejar. Yang kita perlu kejar ketika kita mendengar Injil. Bukan hanya sekedar modifikasi perilaku, tetapi transformasi hati. Dan ketika kita mengalami transformasi hati, motivasi kita berubah. Dan kita pun juga akan ditolong untuk apa saudara? Tindakan kita atau perilaku kita itu pun juga akan berubah dengan sendirinya. Oleh karena itu saudara bisa lupa, saudara boleh lupa apa yang kita renungkan pada pagi ini, tapi ingat perkataan ini, jangan cuma sekedar modifikasi, tetapi sampailah pada transformasi. Jangan cuma sekedar modifikasi, tapi transformasi. Oleh karena itu saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian ini. Poin saya ada 3. Ingat, sabar. Ya, sabar. Poin saya yang pertama adalah murka Allah nyata atas dosa manusia. Yang kedua, saudara, kita akan melihat bahwa yang tidak agamawi dan yang agamawi sama-sama dihakimi Allah. Dan nanti kita akan melihat solusi atas penghakiman Allah adalah Injil. Kita masuk poin yang pertama. Murka Allah nyata atas dosa manusia. Nah saudara, kalau saudara melihat bagian ini secara khusus perikop ini dari ayat 18 sampai 32. Saudara, kita akan melihat sebelum Rasul Paulus menjelaskan lebih dalam tentang Injil. Saudara, kita akan melihat bagaimana Paulus terlebih dahulu menyatakan atau mengajak kita untuk melihat apa itu murka Allah. Sebab saudara, Injil bukan hanya berbicara tentang kebenaran Allah, tetapi Injil juga menyingkapkan bahwa murka Allah itu nyata atas dosa manusia. Kenapa saudara Paulus mengajak kita untuk melihat tentang murka Allah ini? Karena saudara, murka Allah ini berakar pada sifat dan karakter Allah yang kudus. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-9. Di sana penulis Ibrani mengatakan begini. Engkau Allah mencintai keadilan. Love righteousness. Dan engkau dikatakan apa? Membenci kefasikan. Jadi saudara, Allah adalah Allah yang sempurna di dalam kasih-Nya. Dan Allah juga Allah yang sempurna di dalam keadilannya. Jika saudara Allah itu tidak murka terhadap dosa, maka kasih-Nya pun tidak sempurna. Karena kasih sejati tidak bisa diam terhadap kejahatan. Justru karena kasih Allah itu sempurna,
maka segala sesuatu yang mencemari kasih itu akan memunculkan murkanya. Sehingga di sini kita bisa melihat Allah itu tidak bisa tidak murka terhadap dosa. Dan karena ia adalah Allah yang kudus, Allah yang benar, maka saudara kita akan melihat ada murka Allah yang nyata. Allah membenci kejahatan dan segala macam bentuk dosa. Dan dalam bagian ini saudara, Paulus mengingatkan para pembacanya, jemaat di Roma dan juga pada kita di hari ini. Ya saudara, bagaimana saudara Paulus mengingatkan hati-hati dengan murka Allah. Sebab murka Allah itu nyata. Nyata atas apa saudara perhatikan. Apa yang ditulis Paulus di dalam ayat yang ke-18 ini. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Apa maksudnya saudara? Kefasikan itu adalah satu situasi atau kondisi hati. Tidak peduli terhadap Tuhan. Meskipun tahu bahwa hidup ini adalah dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Tapi seolah-olah tidak peduli, mengabaikan Tuhan itu. Itu adalah kefasikan. Sedangkan saudara kalau kita melihat kelaliman itu saudara berbicara tentang satu sikap tidak peduli terhadap kebenaran. Mereka tahu apa itu kebenaran Tuhan. Mereka tahu apa yang namanya salah di hadapan Tuhan, tetapi mereka mengabaikan itu, bahkan dikatakan apa? Mereka menindas, mereka menekan kebenaran dengan kejahatan. Jadi orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang menolak dan melawan kebenaran Allah. Itu sebabnya saudara Paulus mengingatkan, hati-hati, jangan jadi orang fasik, jangan jadi orang lalim. Di dalam konteks jemaat di Roma, mereka berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak peduli dengan Allah. Orang-orang yang menolak terhadap kebenaran Allah. Dan itu ditunjukkan bagaimana sikap mereka dengan sikap mereka. Yaitu mereka mengganti Allah dengan apa? Mereka mengganti Allah dengan Allah atau ilah menurut pemahaman atau gambaran diri mereka masing-masing. Ada 3 gambaran saudara yang diberikan oleh Paulus. Yang pertama kalau kita melihat di ayat 23, dikatakan apa? Mereka mengganti kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Mereka menggantikan Allah dengan gambaran-gambaran yang dianggap Allah. Ayat 25 saudara, di sana dikatakan begini. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan apa? Dusta. Mereka menolak kebenaran Allah, mereka melawan kebenaran Allah. Mereka mengganti dengan dusta. Dan saudara perhatikan ayat 26, di sana dikatakan begini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka dikatakan apa? Menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Saudara, ini adalah gambaran yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, orang-orang yang menolak kebenaran Allah, mencoba untuk menggantikan Allah dan kebenarannya dengan hal-hal semacam ini. Dan saudara di sini kita bisa melihat kenapa Paulus mengungkapkan ini. Karena Paulus sadar saudara, ada satu masalah besar yaitu apa? Akar dari dosa. Sesungguhnya itu berbicara tentang masalah penyembahan. Saudara, engkau dan saya, Tuhan menciptakan kita sebagai penyembah-penyembah. Tuhan mau kita menyembah Allah yang benar, tetapi apa saudara? Dosa membuat pencarian kepuasan kita menjadi salah arah. Bukan lagi tertuju kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, melainkan apa saudara? Kita karena dosa-dosa kita menggantikan Allah dengan hal-hal lain. Manusia menyembah ciptaan Allah yang lain. Manusia menyembah alam, manusia menyembah binatang, manusia menyembah patung dan sebagainya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana manusia itu pada akhirnya atau ujungnya menyembah dirinya sendiri. Sehingga saudara bagian ini kita bisa melihat hal-hal semacam inilah yang mendatangkan murka Allah. Dan bagian ini juga menjadi perenungan bagi kita saat ini saudara. Jika engkau dan saya diciptakan sebagai penyembah,
Pertanyaannya bukan apakah kita menyembah atau tidak. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apa atau siapa yang kita sembah. Kenapa saudara kita perlu merenungkan hal ini? Karena saudara ketika manusia itu tidak lagi hidup di dalam penyembahan yang benar, maka saudara kita akan menemukan hasilnya pun juga tidak akan benar. Dan inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus menyatakan ini. Manusia menggantikan Allah, manusia menggantikan kebenaran Allah. Akibatnya apa? Perhatikan ayat 26, 27. Dikatakan hasilnya adalah tindakan-tindakan yang abnormal. Tidak normal. Ditandai dengan apa saudara? Tindakan dengan hubungan seks yang tidak wajar dan memalukan. Saudara bisa melihat di bagian ini. Atau juga yang kedua, ketika manusia tidak lagi hidup di dalam penyembahan yang benar. Yang terjadi adalah apa? Hal-hal yang amoral itu terjadi. Saudara kalau kita melihat ayat 29, pasal pertama ayat 29 sampai 31. Saudara akan menemukan Paulus itu mendaftarkan hal-hal yang bersifat ketidakbenaran. Kecongkakan, ya, melawan Allah dan seterusnya didaftarkan satu persatu. Itulah yang terjadi saudara. Tindakan-tindakan amoral. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, lalu bagaimana respon Allah terhadap semuanya ini? Saudara kalau kita melihat di ayat 24 dan 25. Kita akan menemukan Rasul Paulus mengatakan begini. Karena itu Allah menyerahkan mereka. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu ditulis God gave them up. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Nah apa maksudnya Allah menyerahkan? Nah saudara saya mau kasih ilustrasi begini saudara. Saudara, anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 itu kompaknya luar biasa. Ya, mungkin istilahnya itu kayak apa? Jadi partner in crime. Ya, kompaknya luar biasa. Suatu kali gitu ya, anak saya yang nomor 2 yang namanya Kiel ngomong sama adiknya. Me, ayo Me lompat. Jadi ngajak lompat dari kasur atas ke kasur bawah. Lompat begitu ya, dari habis lompat naik lagi, lompat lagi. Mamahnya masuk. Mamahnya ngomong begini. Kiel Meme, jangan lompat-lompat. Nadanya masih datar gitu ya. Jangan lompat-lompat, nanti kena tembok. Tapi anaknya seolah-olah tidak peduli. Ya, tetap lompat sana, lompat sini, sampai saudara muncullah suara. Terusin. Sampai kejentus, mama enggak tolong. Wah begitu ya. Dan benar saudara. Ketika lompat-lompat, kejedotlah itu. Ya. Muka anak saya yang nomor 2 kejedot kena kepalanya. Anak nomor 3 atau kebaliknya ya. Anak nomor 3 ini kena mukanya, jedot. Dua-dua nangis. Muncul lagi suara saudara. Nahkon gitu ya. Wah renyah sekali suara istri saya ya. Dengan logat Surabaya begitu ya. Nahkon, sudah dibilangi tidak mau turut. Lihat akibatnya, rasain. Nah saudara, itulah gambaran tentang murka Allah itu. Saudara. Ketika manusia menolak untuk percaya dan taat pada Allah, maka Allah membiarkan, Allah menyerahkan. Firman Tuhan mengatakan, saudara Allah menyerahkan kepada keinginan hati yang membawa kecemaran. Dan dikatakan juga Allah menyerahkan kepada hawa nafsu yang merusak dan memalukan. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 28, saudara, dikatakan apa saudara? Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sudah sangat mengerikan jika Allah sampai pada titik ini. Allah membiarkan,
Allah menyerahkan seakan-akan Tuhan itu mengatakan apa? Wes terserah. Terserah. Dan kita akan menemukan, perhatikan ayat 32. Di sana Paulus mengatakan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian apa? Bagian atasnya, patut dihukum mati. Saudara, ini adalah perwujudan dari murka Allah. Yaitu adalah kebinasaan yang kekal. Maka saudara, kalau kita merenungkan bagian ini, ketika kita merefleksikan bagian ini, maka kita patut bersyukur, saudara. Kalau kita masih mendapat peringatan, kita masih mendapat teguran, itu bukan artinya Tuhan tidak sayang kita. Itu bukan artinya Tuhan mau meninggalkan kita, bukan. Ketika kita salah, kita dapat teguran, kita dapat peringatan, justru itulah anugerah Tuhan buat kita. Kita diberikan apa, saudara? Diberikan kesempatan untuk bertobat. Untuk berbalik. Coba seandainya saudara Tuhan bilang, wes terserah, karepmu. Kita tidak lagi mendapat teguran, kita tidak lagi mendapat peringatan. Saudara, apa yang terjadi? Mungkin ketika kita berjalan di jalan yang salah, kita ngotot, kita anggap ini benar kok. Sampai saudara tiba-tiba kita kena ketabrak sesuatu. Baru di saat itu kita merasa apa? Nyesel. Aduh, kenapa? Aduh, kok begini? Saudara, maka bersyukur sekali kalau engkau dan saya masih mendapatkan peringatan atau teguran semacam ini. Tuhan masih sayang kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Saudara, ketika kita belajar bagian ini, kita melihat bagian ini. Mungkin ada saudara di antara saudara yang berkata, untung ya, aku gak koyok ngono. Hidupku lo baik, hidupku lo saleh, gak neko-neko. Aku taat beribadah, wah pasti aku juga gak akan dihukum Tuhan. Oh saudara, kalau saudara beranggapan demikian, maka kita perlu melihat poin yang kedua, saudara. Kita masuk poin yang kedua. Yang tidak agamawi dan yang agamawi sama-sama dihakimi oleh Allah. Apa maksudnya? Nah, saudara, saya ingin ajak kita melihat konteks jemaat Roma pada saat itu. Nah, saudara, di jemaat Roma, kalau kita melihat bagian komposisi jemaatnya, maka kita akan menemukan jemaat Roma ini terdiri dari dua golongan. Golongan yang pertama itu disebut sebagai orang-orang non-Yahudi, orang Romawi, orang Yunani. Tetapi juga ada yang disebut sebagai orang-orang Yahudi Kristen. Orang-orang Yahudi yang bertobat, yang mereka mengatakan mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, berbicara bagian yang kedua ini, pasal 2 ayat 1 sampai 29, Rasul Paulus berbicara kepada golongan yang ini. Orang-orang Yahudi Kristen. Mereka ini, saudara, golongan ini merasa diri lebih baik, lebih superior daripada golongan yang tidak agamawi ini. Kenapa, saudara? Karena ini. Karena orang-orang Yahudi Kristen pada saat itu merasa bahwa ini loh, saya punya iman. Saya beriman kepada Yesus. Tetapi juga dikatakan apa? Saya taat pada hukum Taurat. Saya melakukan hukum Taurat dengan tekun, dengan setia. Saya melakukan hal-hal agamawi. Apa itu, saudara? Beribadah, berdoa, berpuasa, sunat, memelihara hari Sabat dan seterusnya. Hal-hal agamawi. Ketika mereka ada di posisi ini, orang-orang Yahudi Kristen ini beranggapan apa, saudara? Nih, kami ini atau saya ini adalah orang-orang yang bebas dari hukuman Allah, dari penghakiman Allah. Bagaimana tidak? Kami beriman, tapi kami hidupnya juga baik, melakukan hukum Taurat.
Seolah-olah mereka beranggapan mereka punya double protection, saudara. Tidak hanya punya BPJS mungkin, ya kan? Mungkin asuransi swasta, lebih dari satu mungkin begitu ya. Wow, double protection atau berlipat-lipat ganda begitu ya. Ya beriman yang melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya mereka merasa golongan saya lebih baik daripada ini. Yang agamawi lebih baik dari yang tidak agamawi yang disinggung Paulus di dalam pasal 1 ayat 18 sampai 32. Mereka menganggap diri mereka lebih superior. Nah, sudah melihat hal ini, Paulus memperingatkan mereka, orang-orang Yahudi Kristen. Perhatikan pasal 2 ayat yang pertama. Paulus mengatakan begini, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain. Perhatikan, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudara, secara kasat mata, dosa orang-orang agamawi itu tidak separah dengan orang-orang yang tidak agamawi. Tetapi saudara perhatikan, mereka menghakimi, mereka menganggap diri benar. Itulah yang menjatuhkan mereka dari hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Menghakimi itu juga dikatakan sebagai dosa yang besar. Karena begini saudara, menghakimi itu artinya menganggap diri benar atau menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain. Perbuatan luarnya mungkin berbeda. Tetapi bibit dosa yang ada di dalam hati itu sama saja. Hati kita akan sama jahatnya dengan orang-orang yang ditegur Paulus di dalam pasal 1 ayat 18 sampai 32 tadi. Nah, saudara, di sini orang-orang agamawi sering lupa bahwa standar yang dikenakan Tuhan terhadap orang-orang yang jahat tadi itu sebenarnya juga dikenakan terhadap mereka. Sama persis. Bahkan kalau kita melihat pasal 2 ayat yang ke-11, Rasul Paulus mengatakan begini, sebab Allah tidak memandang bulu. Di sini Paulus ingin menegaskan kepada orang-orang Yahudi Kristen, meskipun mereka beriman, mereka punya hukum Taurat, tetapi ketika hati mereka penuh dengan penghakiman, mereka merasa diri lebih tinggi, lebih baik, lebih superior. Itu sama artinya dengan mereka seperti orang-orang yang tidak agamawi itu. Penghakiman Allah tetap adil terhadap mereka. Dan kalau kita memperhatikan di dalam pasal 2 ayat yang ke-16, Paulus mengatakan begini, karena Allah menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Saudara pernah ingat gak? Tuhan Yesus itu pernah memberikan perumpamaan tentang doa. Secara khusus doa pemungut cukai dengan orang Farisi. Jadi ada dua orang, pemungut cukai dan orang Farisi. Mereka sama-sama berdoa. Pemungut cukai berdoa jauh-jauh dari bait Allah. Tidak berani deket-deket. Pemungut cukai berdoa, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku ini tidak layak. Berdoa dengan penuh penyesalan. Sedangkan orang Farisi, saudara, dia berdoanya gimana? Tuhan, aku bersyukur tidak seperti dia. Aku bersyukur tidak melakukan kejahatan. Aku bersyukur aku tidak memeras. Aku bersyukur aku berpuasa. Aku bersyukur aku berdoa. Saudara, secara kasat mata kita akan bisa melihat sesungguhnya mana yang berdosa. Secara kasat mata kita melihat orang Farisi karena memeras menindas yang lemah. Sedangkan kalau kita melihat orang Farisi, pemungut cukai. Kalau kita melihat orang Farisi, kita akan melihat apa? Wow, betapa salehnya orang ini. Wow, betapa luar biasanya dia di dalam menjalankan hukum Taurat. Luar biasa sekali. Tetapi saudara perhatikan ini. Etikanya Tuhan itu bukan berbicara tentang etika perbuatan. Tetapi etika Tuhan itu berbicara tentang hati dan motivasi. Di hadapan Tuhan, bukan hanya tindakan kita yang diperiksa, yang dinilai, tetapi bagaimana
hati kita, motivasi kita. Saudara, ketika kita hanya berfokus pada hal-hal agamawi, melakukan hukum Taurat, saudara, sesungguhnya saudara, justru inilah yang membawa kita kepada apa? Kejatuhan. Kita akan merasa apa, saudara? Kita akan merasa sombong secara rohani. Lihat, saya bisa menaati hukum Taurat. Lihat, dengan kemampuanku, dengan kepintaranku, aku bisa menaati, melakukan perintah Tuhan. Dan ketika kita ada di posisi seperti ini, bisa saja kita akan merasa apa? Saya tidak butuh anugerah Tuhan. Saya tidak butuh juru selamat. Saya tidak butuh ditolong oleh Tuhan. Saya bisa kok. Orang-orang loh kenal saya baik. Orang-orang kenal saya dermawan. Saudara, ketika kita ada di posisi seperti ini, kita akan bisa sekali, saudara, sangat bisa menganggap sepi anugerah Tuhan. Saudara, kalau kita hanya merasa puas pada tindakan, tapi hati kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, kita hanya akan menjadi orang-orang Kristen agamawi. Injil tidak sungguh-sungguh mengubah hati kita, motivasi kita. Kita hanya melakukan modifikasi perilaku, bukan transformasi, perubahan yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, saudara, Paulus dengan sangat jelas menegur orang-orang yang agamawi. Paulus mengatakan, semua orang, baik yang agamawi ataupun tidak, semua sama-sama butuh Injil. Semua orang butuh Injil, bukan sekedar kegiatan agamawi. Ketekunan, ketaatan kita melakukan aktivitas agama tidak membebaskan kita dari penghakiman Tuhan yang adil. Justru agama hanya akan membuat kita menjadi orang-orang yang sombong dengan performa, dengan prestasi kita. Tanpa kita melihat, saya butuh Tuhan. Saya butuh anugerah Tuhan. Saya butuh juru selamat. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, justru inilah bentuk kebutaan rohani yang paling dalam. Berikutnya, saudara, kenapa yang agamawi dan yang tidak butuh Injil? Karena dikatakan hukum Taurat, melakukan hukum Taurat tidak akan menyelamatkan. Saudara, hukum Taurat memang baik. Karena itu diberikan oleh Allah. Tetapi fungsinya bukan untuk menyelamatkan. Tapi saudara, fungsi hukum Taurat adalah untuk menyatakan siapa Allah itu. Ia adalah Allah yang kudus, Allah yang benar. Menyatakan siapa kita adalah orang berdosa, orang yang tidak mampu memenuhi standar Allah. Dan itu menunjukkan bagaimana kita butuh ditolong. Kita butuh juru selamat. Hukum Taurat itu seperti cermin yang menunjukkan betapa kotornya wajah kita. Tetapi cermin itu tidak bisa membersihkan muka kita. Kita perlu ditolong, saudara. Hukum Taurat, perbuatan tidak menyelamatkan. Tetapi Injil, saudara, akan membuat kita bangga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Bagaimana Kristus berinisiatif dan selesai dengan sempurna. Menyucikan kita, menguduskan kita. Itu sebabnya, saudara, kita masuk poin yang terakhir. Solusi atas penghakiman Allah adalah Injil. Solusi Injil bukanlah agama. Sehingga saudara, kita bisa melihat bahwa tidak ada perbuatan baik, tidak ada ibadah yang menyelamatkan kita. Tidak ada doa atau ayat hafalan yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada bakti sosial yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada jumlah sumbangan tertentu yang bisa menyelamatkan engkau dan saya. Hanya ada satu jalan, saudara. Dan itu diungkapkan oleh Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 24. 2 minggu lagi kita akan belajar akan bagian ini. Saudara, Paulus mengatakan begini. Dan oleh kasih karunia, saudara, engkau dan saya dikatakan apa? Telah dibenarkan. Dengan apa, saudara? Dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, tenangkan hatimu. Jika kita tadi melihat betapa manusia itu
telah menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, kekudusan Allah dengan kenajisan, kemuliaan Allah dengan berhala. Dan kita akan melihat bagaimana konsekuensi dari tindakan itu, yaitu adalah murka Allah. Patut dihukum mati. Saudara, siapa yang menghukum mati, saudara? Kita melihat itu adalah Tuhan Sang Hakim yang agung. Tuhan Sang Hakim yang agung itu melihat bagaimana kita menggantikan kebenaran dengan dusta, kekudusan dengan kenajisan, kemuliaan Allah dengan berhala. Sehingga betul saudara, seharusnya kita dihukum mati. Tetapi Allah Sang Hakim agung itu bukannya menghukum kita yang berdosa. Tetapi ia justru mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk gantikan kita. Kalau kita menggantikan Tuhan dengan hal-hal lain, sudah lihat Tuhan menggantikan kita untuk menanggung hukuman dosa. Seorang pengkhotbah yang bernama John Stott membuat satu kesimpulan yang sangat indah. John Stott mengatakan begini, inti dari dosa adalah manusia mengambil tempat Allah. Manusia ingin menjadi Allah. Manusia ingin menjadi penentu. Manusia ingin berkuasa, berotoritas. Tetapi perhatikan, inti dari keselamatan adalah Allah mengambil tempat kita. Saudara, harusnya kita yang disalib untuk menanggung murka Allah. Tetapi Kristus menggantikan kita yang disalib. Yesus bertukar tempat dengan kita agar kita dibenarkan. Padahal kita telah menukar kebenaran dengan dusta. Kematian Kristus menguduskan kita. Padahal kita telah menukar kebenaran, kekudusan dengan kenajisan. Kematian Kristus menyucikan kita supaya apa? Saudara, kita mengalami pemuliaan atau glorification. Padahal kita sudah menukar kemuliaan Allah dengan berhala-berhala. Saudara lihat, ini kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak bergantung pada apa, saudara? Bergantung pada performa kita. Dan inilah Injil itu, saudara. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, jadi kita melihat, jika engkau dan saya bisa ada saat ini di sini, itu karena Kristus telah mengerjakan dengan sempurna. Sudah ingat, kita gak akan pernah bisa menghargai keselamatan kalau kita tidak sadar kita diselamatkan dari apa. Yesus yang menanggung murka Allah yang semestinya itu untuk kita. Supaya kita tidak harus mengalami semuanya. Dan kalau kita bertanya apa alasan Sang Hakim Agung melakukan itu? Berita anugerah hari ini menunjukkan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Injil itu, saudara. Injil adalah kabar baik yang tidak bisa digantikan oleh apapun atau siapapun. Perbuatan kita, usaha kita di dalam menjalankan agama, kesalehan kita tidak akan mampu mendatangkan keselamatan. Hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang menolong kita bebas dari penghakiman Allah. Oleh karena itu, saudara, hiduplah di dalam iman yang sungguh. Bukan bermegah di atas perbuatan kita.